Saya adalah orang yang sangat menyukai teori evolusi manusia atau sapiens. Ada salah satu buku dengan judul The Evolution of Desire. Itu karya David M. Bass. Di buku itu menulis bahwa laki-laki secara konsisten menunjukkan hasrat seksual yang lebih tinggi daripada perempuan. Dan ini bukan hasil budaya atau konstruksi sosial, tapi ini adalah produk seleksi alam selama jutaan tahun. Sebagai laki-laki saya merasakan ini. Mungkin Anda juga merasakannya. Mungkin itu pula sebabnya laki-laki cenderung lebih tertarik pada film porno dibandingkan dengan perempuan. Namun kali ini saya bukan ingin membahas film porno. Saya bukan ingin membahas sisi menyenangkan dari adegan-adegan itu. Justru sebaliknya, saya ingin membahas kenyataan pahit bahwa hidup itu tidak sesederhana film porno. Sebagai laki-laki, kita seringkali bodoh jika sudah menyangkut masalah seks. Jika tidak berhati-hati dan tidak mampu mengendalikannya, kita bisa celaka. Niatnya ingin bersenang-senang dengan dorongan biologis, tapi malah berakhir sebagai pelaku pelecehan atau bahkan kekerasan seksual. Kebodohan terbesar laki-laki adalah mengira dirinya sudah mendapatkan persetujuan atau istilahnya konsen. Padahal bahkan di ruang-ruang yang katanya aman, yang katanya terbuka terhadap naluri laki-laki, malah laki-laki sering salah paham soal konsen atau persetujuan itu. Karena itulah saya mengajak diskusi teman lama saya, Syarif Maulana. Sebenarnya Syarif Maulana bukan teman baru bagi kita. Saya pribadi sudah mengenal Syarif sejak 2008. Kita udah kenal berarti itu berapa tahun ya? Kita 17 tahun saling mengenal Syarif. Ya lama banget ya. Ya, jadi ketika kita baru sudah lulus kuliah, kita sudah saling mengenal. Dan sebenarnya gimana ya? Saya sama Syarif, meskipun kita berteman baik, kita memiliki banyak perbedaan pemikiran seperti bagaimana teman-teman juga yang lain. Bahkan kita saling gotok-gotokan, kita saling diam-diaman, dan itu hal yang biasa dalam masalah perdebatan. Dan kebetulan Syarif Maulana sendiri adalah seorang dosen filsafat. Dia pernah menjadi dosen filsafat di dua kampus ya? Maaf, salah. Unpar terutama. Di Unpar ya, Ya. udah pernah dosen filsafat. Itulah kenapa, karena namanya dosen filsafat tentu pendapatnya akan sering banyak perdebatan ya, Rif ya? Iya, ya. Saya sendiri tipe orang yang sebetulnya cukup laki-laki yang konservatif dan tradisional. Syarif lebih progresif. Tentu dalam hal itu kami sering gontok-gontokan. Namun ya namanya pertemanan, apalagi teman lama, Syarif bahkan menjadi seorang yang mengisi acara musik ketika perkawinan kami berdua. Sedekat itu kira-kira saya dengan Syarif. Masalahnya, kenapa tamu yang saya undang adalah Syarif? Karena Syarif adalah orang yang tahun kemarin terkena cancel. Ya. Berupa tuduhan bahwa dia telah melakukan kekerasan seksual. Ya. Mungkin boleh diceritakan, Syarif, itu bagaimana? Baik, terima kasih Hamal, teman baik saya, dan Meme, saya panggil begitu ya. Terima kasih atas undangannya. Ini satu undangan yang langka karena sebagaimana orang yang di-cancel ya tentu dulu saya sering sekali mendapat ajakan-ajakan talk show gini ya, jadi pembicara publik, tapi sejak di-cancel setahun ya sepi ya. Lebih dari setahun. Lebih dari setahun itu sepi sekali, tidak ada penampilan di publik, tidak ada orang yang mengundang gitu ya. Tapi ini kesempatan yang baik. Ya mungkin saya ceritakan garis besarnya. Tahun lalu tepatnya tanggal 9 Mei waktu saya lagi di Jogja, tiba-tiba muncul postingan di Twitter yang mengatakan bahwa saya telah melakukan kekerasan seksual, korbannya 5 orang. Saya tidak kenal siapa akun di balik itu.
Dan dia menyebut satu nama kampus tempat saya mengajar antara tahun 2013 sampai 2017, namanya Telkom University waktu itu. Saya memang pernah jadi dosen di sana, tapi saya waktu itu tidak keluar atas kasus kekerasan seksual, tapi saya keluar karena keinginan saya sendiri waktu itu, mundur begitu ya. Tidak ada sama sekali berita tentang itu. Lalu singkat cerita, postingan itu diamplifikasi atau di retweet ya, atau diramaikan oleh seorang influencer dengan followers 250.000, influencer yang cukup dikenal, sehingga jadi heboh lah. Karena kehebohan itu kemudian ada kabar macam-macam, ada berita macam-macam yang saya sudah tidak bisa klarifikasi karena saking gaduhnya. Ya kemudian jadi kesempatan juga mungkin bagi sebagian orang yang punya masalah pribadi sama saya untuk kemudian membumbui, memanas-manasi begitu ya, sehingga jadi ramai sekali, jadi viral. Dan dalam beberapa hari kemudian muncul pemberitaan di media massa yang yang kredibel ya, bahkan level internasional seperti CNN, BBC dan sebagainya. Sampai CNN ya? Ya betul, BBC, CNN, pokoknya sebut saja media massa besar di Indonesia dan level internasional itu semua meliput. Lalu berturut-turut kampus tempat saya mengajar, tempat saya S3 kemudian mengeluarkan statement, sehingga makin besarlah masalah itu. Di situ memang saya sempat mendapat tekanan ya, atau ultimatum dari influencer tersebut untuk mengaku. Nah sebenarnya kenapa saya mengaku dalam tanda kutip ya, karena ya waktu itu interaksi saya sama orang tuh banyak banget ya. Jadi saya sering ngobrol sama orang random, sering ketemu orang random. Jadi saya kira pastilah di antara interaksi-interaksi itu pasti ada yang salah gitu ya. Ada yang saya akui mungkin tidak tepat begitu, sehingga saya sedang waktu itu sambil kalut saya berpikir interaksi mana yang saya keliru ya, sehingga saya pikir saya harus mengakui sesuatu dan meminta maaf secara general. Tetapi saya tidak mengakui bahwa saya telah melakukan kekerasan seksual, karena hal seperti itu kan bukan wilayah netizen ya untuk menghakimi ya, karena itu tindakan pidana. Jadi saya pikir harus dibuktikan secara hukum juga. Jadi saya waktu itu mengaku dalam tanda kutip kira-kira bahwa memang ada perbuatan saya yang merugikan orang lain, yang berpotensi merugikan orang lain. Tetapi kalau misalnya perbuatan itu dirasa bermasalah secara hukum ya silakan diadukan. Dan saya siap bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Tapi itu jadi bahan bakar netizen untuk dan buzzer untuk kemudian memanas-manasi situasi itu, sehingga dalam waktu hitungan hari nasib saya berubah total. Saya dipecat dari kampus, saya dipecat dari kuliah S3, pada waktu itu sudah menjalani hampir 4 tahun. Lagi disertasi sudah mau selesai. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan komunitas, kehilangan teman-teman, ya intinya hidup saya ambruk gitu ya. Saya sempat stres, depresi dan sebagainya, tetapi ya hanya hitungan bulan kemudian saya coba bangkit. Saya berjualan roti karena waktu itu buku saya pun ditarik dari penerbitan, tidak bisa dijual. Saya kehilangan pekerjaan menulis dan sebagainya. Ya sampai sekarang sudah 1 tahun ya pelan-pelan sudah bisa membangun hidup kembali. Jadi saya kembali ke menulis. Saya mungkin berusaha dagang lagi karena memang senang ya, bukan karena di cancel, tapi karena senang. Saya memulai lagi pertemanan baru, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang masalah besar pada akhirnya. Apalagi tuduhan kekerasan seksual itu tidak terbukti. Jadi ya mungkin kalau terbukti saya sekarang sudah dipanggil polisi, dipenjara begitu ya. Tetapi itu tidak terjadi, walaupun secara umum Hamal dan Meme saya mengerti bahwa jalannya hukum di kita, makanya kaum feminis itu mengkritik karena sering terlalu berpihak pada laki-laki, kira-kira begitu ya. Sehingga kalau ada kasus seperti ini seringkali yang seolah diuntungkan itu laki-laki. Ketika saya bilang mana buktinya gitu-gitu, nanti
dianggapnya korban susah untuk berbicara, untuk mengungkapkan identitas, makanya mereka memilih untuk diam gitu ya. Itu saya mengerti sekali. Tetapi dengan cara itu pula orang kemudian bisa dikenai tuduhan tanpa bisa mengenali siapa korbannya, tanpa bisa mengenali apa sebenarnya yang persisnya dia lakukan. Itu yang terjadi pada saya. Saya tidak tahu siapa korbannya, saya tidak tahu apa persisnya yang telah saya lakukan tuh, saya tidak tahu gitu. Karena dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang kita katakanlah real gitu ya, yang beneran terjadi, ya korbannya jelas, ya perbuatannya jelas begitu ya. Nah, tapi karena simpang siur gitu, kemudian saya bisa dikenakan semacam tuduhan dan kemudian dihakimi sebelum kasusnya benar-benar clear untuk dibuktikan gitu. Itu yang terjadi. Jadi saya kira di satu sisi saya mengerti bahwa kasus kekerasan seksual ini masih menjadi masalah dalam pembuktian hukum. Tapi di sisi lain juga ini kasus yang cukup rentan. Ini tuduhan yang bisa dilakukan cukup rentan untuk secara serampangan dituduhkan pada orang lain gitu. Tanpa kita bisa tahu siapa korban, apa perbuatannya, bisa dituduhkan dan langsung kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Gitu, Amal, Meme, kira-kira. Sebetulnya gimana ya, Kang Syarif? Ini kan yang dituduhkan kepada Kang Syarif, yang saya baca paling tidak di Twitter, itu adalah Kang Syarif melakukan kekerasan seksual yang dituduhkan. Dan yang di-retweet oleh banyak orang, termasuk beberapa aktivis. Lalu saya mencoba mempelajari kasusnya Syarif dan saya penasaran memangnya kekerasan seksual apa yang dia lakukan, karena saya mengenal dia udah lama dan kayaknya bukan tipe orang yang akan melakukan kekerasan seksual. Namun mari kita bahas dulu apa itu kekerasan seksual. Dalam pasal 4 UU TPKS, kekerasan seksual adalah A. Pelecehan seksual non-fisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Apakah Kang Syarif pernah melakukan itu? Seingat saya tidak ya, karena bagian itu pun cukup abu-abu ya, karena saya kira bisa dari sudut pandang misalnya subjek ya, atau orang yang kan gini, menurutku pasal ini tentu penting untuk melindungi, kita katakanlah, korban ya, tetapi ada satu batasan yang agak sulit pada titik mana kemudian orang itu merasa tidak nyaman, merasa dilecehkan gitu ya. Tetapi dalam Kasus ingatan saya tidak melakukannya gitu ya. Iya, saya rasa juga kayaknya Kang Syarif yang dari yang saya jujur ya, saya sempat ke rumah Kang Syarif lalu saya lihat emang maneh teh nanaonan sih, apa perbuatan nu maneh lakukan gitu. Iya, iya. Terus pas saya lihat ini apanya gitu. Kayaknya saya nggak tahu masuk ke dalam pasal yang mana. Ya. Lalu selain itu ada lagi adalah pelecehan seksual fisik. Ya. Apakah Kang Syarif pernah melakukannya? Itu jelas tidak. Maksudnya kalau hubungannya dengan fisik saya jelas tidak pernah melakukan, gitu ya. Dan saya kira apa yang kemudian dibicarakan di Twitter atau media-media pun tidak menyinggung urusan kekerasan seksual fisik. Apakah Kang Syarif pernah melakukan pemaksaan kontrasepsi? Tidak. Apakah Kang Syarif pernah melakukan pemaksaan sterilisasi? Tidak. Apakah Kang Syarif pernah melakukan pemaksaan perkawinan? Tidak ya, saya kawin tidak pernah dipaksa, tidak Dan pernah nggak pernah maksa memaksakan. orang juga. Tidak pernah maksa orang, semua atas. Nah ini penting nih. Apakah pernah melakukan penyiksaan seksual? Penyiksaan dalam seks ada istilahnya BDSM. Kalau itu disepakati, saya kira tidak apa-apa ya. Jadi pernah si anjing teh goblok. Tidak.
Saya tidak tahu apakah penyiksaan itu kalau dalam arti sesuatu yang role play dalam arti sama-sama berperan ya mungkin suami istri atau orang yang pernah berhubungan seksual tentu ada satu tingkat Selama ada konsen ya. ya saya kira ada saya tidak tahu apa bisa dibicarakan sini tapi Berarti pernah. bukan maksudku dalam hubungan seksual itu kan ada style tertentu yang kadang agak rough gitu ya. Tapi rough. saya yakin ini maksudnya ketika tidak ya saling setuju tidak kan. memaksakan. Iya, ketika memaksakan. Lalu apakah ada eksploitasi seksual? Saya rasa enggak juga ya Kang Syarif. Saya kira enggak. Karena yang saya tahu Kang Syarif tidak pernah menyebarkan aib orang lain ataupun dia bahkan ketika kita ngegosip pun kayaknya Kang Syarif enggak deh. Iya. Saya kira enggak apapun yang saya Terutama lakukan. apalagi seksual gitu. Ya apalagi misalnya dalam konteks suami istri itu saya kira juga konteksnya sangat tertutup ya. Dalam Iya. arti Itu itu privat kan. ya privat. Apakah Kang Syarif pernah melakukan perbudakan seksual? Wow, udah tuh kayak mencut-mencut gitu. Enggak ya kayaknya ya. Kayaknya enggak juga. Enggak, itu enggak kebayang ya, kayaknya enggak. Ya. Yang terakhir nih, Eh. apakah Kang Syarif pernah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik? Dalam hal ini misalnya mengancam orang, mana misalnya embung ngabere urang duit sekian, mana kurang disebarkan sih video porno. Revenge porn-nya nggak pernah. Revenge porn ya? Nggak pernah. Saya juga sebagai dalam posisi saya sebagai dosen, mungkin waktu itu aktif di Twitter, sosial media juga. Saya tidak pernah secara khusus kayak memanipulasi untuk transaksional. Misalnya nanti nilainya saya bagusin atau apa itu saya nggak pernah manfaatkan kedudukan itu ya, karena ya pertama di Unpar pun saya posisinya dosen honorer, dosen luar biasa, jadi saya kira posisinya sangat lepas ya untuk saya menggunakan satu jabatan tertentu gitu. Itu pertama. Yang kedua ya secara romantisnya ya orang tua saya dosen, kakak saya dosen, saya kira saya akan berusaha menjaga. Nggak akan kan, nggak mungkin seperti itu. Saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Berarti kalau gitu sebetulnya kekerasan seksual apa yang Kang Syarif lakukan sehingga orang-orang itu menuduh Kang Syarif melakukan itu? Itu yang saya pertanyakan juga. Dan sudah 1 tahun lebih tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Ya saya juga tidak tahu, tetapi bahwa saya tadi seperti yang saya akui di awal bahwa dalam interaksi saya dengan banyak orang tentu ada kekeliruan, ada hal yang bikin orang lain tidak nyaman, ya saya yakin itu ada dan konsekuensi dari kita kenal banyak orang dan sebagainya. Jadi saya mengakui bahwa hal itu ada kemungkinan, tetapi untuk bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual saya kira itu pembuktian yang lain gitu. Kalau bikin nggak nyaman sih dia pernah bikin saya nggak nyaman waktu itu. Bukan masalah seksual, goblok lain seksual, lain eta. Emot-emot senyum deh. Bukan, goblok. Korek. Iya. Gimana? Ini cokot. Bukan aja waktu itu kita pernah berbeda pendapat, lalu ya kita saling panas lah. Tapi nggak dalam konteks seksual gitu. Itu dalam konteks kita ngebahas masalah apa peranan laki-laki harus bagaimana gitu. Soal masalah judi, soal masalah sepak bola, soal masalah apa saya juga lupa. Lupa. Tapi ya itu biasa maksudnya. Ya. Saya tidak akan pernah, karena itu saya menulis Kang Syarif adalah sebagai seorang pelaku hal yang melanggar hukum atau dalam hal ini hukum pidana. Ya saya kira orang bisa dalam hubungan sosial itu kayak berbohong atau menipu ya, tetapi apakah penipuan atau kebohongan itu kemudian bisa diperkarakan dalam pasal tertentu, saya kira juga itu persoalan lain, itu pembuktian yang lain. Saya kira apakah pernah ada satu konflik sehingga membuat perasaan orang lain tidak nyaman kan, tidak perlu atau perlu pembuktian khusus untuk kemudian dikatakan itu sebagai suatu penghinaan atau pencemaran gitu kira-kira ya. Atau kita buka-bukaan aja lah Kang Syarif. Jika ini keberatan silakan janganlah tolong bahas itu. Suatu ketika Kang Syarif pernah menggoda seorang perempuan. Biasa akui. Ketika Kang Syarif menggoda dia, mungkin ketika itu, detik itu menggoda, mungkin dia tidak keberatan.
Ya, Si perempuan tidak keberatan, betul nggak? betul. Tapi entah sebulan kemudian, atau setahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, dia keberatan lalu akhirnya menganggap apa yang Kang Syarif lakukan adalah kekerasan seksual. Mungkin nggak seperti itu? Ya, saya akui pernah ya. Saya tidak akan menyinggung natur laki-laki atau apalah. Saya kira semua orang berhak mengungkapkan ketertarikan pada orang lain ya, mau itu laki-laki atau perempuan. Dan saya tentu mengerti apa yang dimaksud dengan konsensual, apa yang dimaksud dengan boundaries atau batasan gitu ya. Jadi ini kadang begitu subjektif karena saya kira persoalan dari konsensual hari ini adalah orang bisa punya batas ketidaknyamanan yang berbeda atau batas ya soal boundaries yang berbeda, tetapi ada yang bisa menyelesaikan sendiri, mengungkapkan secara langsung atau istilahnya asertif. Ada yang kemudian mungkin memilih untuk mengumumkannya pada media sosial dan itu menyebabkan masalah yang lain bagi saya. Ya misalnya di sini ada meme ya saya bisa kayak bilang ya meme menarik begitu ya. Dan meme mungkin tidak suka gitu ya. Tetapi kan menjadi pilihan meme untuk bicara saya tidak suka dengan ungkapan itu atau mengungkapkan di media sosial bahwa Syarif telah mengatakan hal seperti itu dan dia harus dijauhi begitu. Itu hal yang menurut saya masih agak sulit didamaikan hari ini gitu ya. Saya kira menjadi persoalan yang jelas kalau misalnya saya semacam memaksa meme untuk menerima ketertarikan saya lalu saya menggunakan semacam manipulasi gitu ya. Memang saya dosen, saya kamu mahasiswa saya, jadi saya tertarik. Nanti saya kasih nilai bagus. Nah itu persoalan lain. Saya pikir itu baru masalah serius. Tetapi selama saya pikir Relasi kuasa ya? ya ada unsur itu. Tapi saya pikir selama ya sama-sama dipandang setara gitu ya, orang bebas. Saya kira juga memang bisa secara asertif ya mengungkapkan bahwa saya tidak suka, saya kira sebaiknya Anda menjauh. Itu saya kira saya bisa paham pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan saya kira ini bisa jadi masalah dalam relasi banyak hal. Kalau misalnya setiap orang atau katakanlah saya tidak bilang perempuan secara spesifik ya, karena laki-laki pun bisa jadi korban. Kalau setiap orang kemudian merasa tidak nyaman dengan sesuatu, kemudian dia merasa harus untuk menyampaikannya pada publik dan merusak hidup seseorang, sehingga apa yang dialami pada dia, yang ya saya berempati pada damage atau apa yang dia rasa ya sakit atau kerusakan apapun, itu kemudian menjadi kerusakan lebih besar bagi orang lain. Itu yang saya kira menjadi masalah bagi cancel culture ya. Jadi awalnya ada korban, tapi kemudian bukannya merestorasi psikis atau masalah sesungguhnya, tapi malah bikin korban baru. Saya pikir itu yang jadi masalah cancel culture ya. Gitu. Ini sebetulnya menarik karena mungkin hampir semua laki-laki juga mengalami hal yang sama, Kang Syarif. Dan tidak bisa kita pungkiri kalau semua orang itu tidak tahu bagaimana cara berbicara soal konsensual, Ya. soal seks secara sehat gitu. Apalagi ketika dia adalah laki-laki. Ya. Karena laki-laki sering kita dengar istilah kalau laki-laki adalah sexual being. Apa itu sexual being? Ya. Makhluk yang pikirannya ke sana mungkin karena penyebar benih atau apapun lah. Dan kita dibesarkan dalam budaya yang penuh ketakutan dan kepalsuan dalam urusan seks. Dan tapi kita tiba-tiba diminta untuk langsung mengerti apa itu untuk meminta konsen. Tapi kalau kita bertanya langsung, itu bisa dianggap hal yang buruk ya. Ya, kira-kira itu. Meskipun pegangannya. apapun cara mintanya atau harus menunggu waktu dan lain-lain,
kita harus bisa membaca kode-kode itu gitu. Dimana bahkan kita sama laki-laki kita nggak bisa saling mengerti kode itu. Ya, kira-kira begitu. Sama laki-laki pasti ngomongnya langsung, oh eta, HD, wah. Padahal itu kan sebetulnya kita ngomong secara harfiah kan. Ya, ya. Nah begitu kita ngomong ke perempuan kita langsung, gimana cara ngomongnya? Tapi Ya. saya ini nanya bukan cari pembenaran ya. Saya nggak bilang apa yang dilakukan orang yang menggoda seperti itu adalah benar. Enggak, saya nggak cari pembenaran seperti itu. Cuman saya lebih bertanya, lalu caranya kita bertanya tuh gimana? Lalu caranya kita untuk mengajak konsensual tuh bagaimana? Tanpa kita ada resiko untuk dihakimi. Contoh, mungkin ketika itu kejadian pada Kang Syarif. Kang Syarif mungkin merasa, oh ini saat yang tepat. Meren ternyata nggak tepat juga kan. Lalu menurut Kang Syarif, mengapa laki-laki begitu sulit berbicara soal seks secara terbuka? Bahkan ketika dia merasa ini adalah ruang yang tepat, waktu yang tepat untuk mengajukan konsensual. Ya. Dari pengalaman Kang Syarif nih ya, pengalaman buruk Kang Syarif. Ya. Saya nggak bisa bilang Kang Syarif lebih tahu, tapi paling nggak Kang Syarif pernah kena batunya. Betul. Ini ada sedikit zaman yang berbeda ya. Saya kira society yang berbeda. Saya nggak bilang ini sesuatu yang baru banget, tapi kita ada semacam norma-norma yang di masa sebelumnya mungkin tidak terlalu seperti ini. Kayak misalnya kalau kita dengar cerita orang tua dulu, mungkin orang tua kita itu misalnya lagi nonton bioskop, pegangan tangan, tiba-tiba si laki-laki itu megang tangan perempuannya itu dianggap romantis, dianggap oke, karena mungkin sudah membaca satu gelagat mau sama mau, kemudian dipegang tangannya dan romantis. Tapi zaman sekarang itu sesuatu yang sangat beresiko. Kita harus tanya dulu, apakah boleh saya pegang tangannya, apakah saya boleh mengatakan ini, apakah saya boleh memeluk, mencium dan sebagainya. Di satu sisi itu sesuatu yang sangat berharga ya, karena bagi saya pribadi itu artinya kita menghargai, katakanlah dalam hal ini dalam posisi saya sebagai heteroseksual ya, saya menghargai pikiran, perasaan perempuan gitu kira-kira, sehingga saya harus bertanya. Saya bertanya dalam kondisi yang memungkinkan dia bisa menjawab itu tanpa tekanan dan bisa menjawab secara jernih gitu kira-kira. Saya tidak menanyakan ketika dia dalam kondisi mabuk, saya tidak menanyakan dalam kondisi dia katakanlah dulu saya sebagai dosen lagi bimbingan terus saya tanya, kan berarti dia harus menjawab dalam kondisi ya tertekan gitu loh. Nah, saya cukup paham soal itu dan saya berusaha untuk bisa bertanya seperti itu dalam kondisi sesetara mungkin gitu ya. Meskipun kadang ada yang bilang dulu Syarif kan aktif di Twitter, followersnya lumayan sehingga selalu ada ketimpangan kuasa. Tapi saya merasa posisi itu terlalu dibuat-buat ya, karena itu bukan posisi formal. Itu bukan posisi di mana saya bisa menentukan satu nasib orang gitu secara clear ya. Tidak seperti dosen yang menentukan nilai orang gitu ya, atau pejabat yang menentukan orang itu lanjut kerja atau itu enggak. Saya kira saya tidak sekuat itu ya. Nah, di satu sisi itu penting ya untuk kita menanyakan sehingga orang merasa dihargai pendapatnya, sehingga orang merasa bahwa apa yang dia mau, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan tuh kita hormati gitu. Saya pikir itu harus ditanya juga, dan sekarang tidak bisa sembarangan. Rukanya kita udah deket nih, tiba-tiba ngarawel gitu ya, pundaknya dipegang. Nah, sekarang bisa jadi masalah besar. Dan saya termasuk yang tidak setuju juga orang bisa melakukan itu. Ya tetapi di sisi lain, jalan udah lah. Serius dulu. Kayaknya kalau di sisi lain, apa ya? Tadi seperti Amal bilang ya, dalam relasi itu kan juga ada satu. Saya melihatnya relasi itu ada unsur pertempurannya ya. Kita mau ini, itu harus. Ini baru berat. Ya jadi relasi itu ada tujuan, masing-masing punya tujuan. Yang satu pengen apa, yang satu pengen apa, dan itu kan harus dibicarakan terus,
harus kadang distrategikan terus. Nah itu kalau zaman sekarang itu mesti dibicarakan secara clear. Makanya kita ada dating apps ya. Saya ada partner saya yang masih rajin main dating apps dan kami saling menghargai soal itu. Ya di situ dia bilang ya kalau kita lagi ngedate sama orang ya mesti diungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak mau. Itu semua sekarang itu menjadi sesuatu yang lumrah untuk membicarakan supaya kita paham apa batasan, apa yang dimaui masing-masing gitu. Sementara ada masa ketika hal-hal kayak gitu tuh tidak perlu terlalu diungkapkan justru. Malah nggak boleh ya? Malah nggak boleh, malah kelihatannya kurang malah kelihatannya terlalu vulgar. Bahkan ini ya kalau kita masuk pada bahasan yang lebih intimate ya, misalnya urusan seksual, bahkan sekarang itu saya kira dalam masalah konsensual itu, misalnya kita ini kalau itu dikat aja, misalnya kita ada berhubungan seksual ya, intim ya, oke boleh, cuman untuk gerakan selanjutnya, misalnya katakanlah megang payudara atau apa ya, maaf ya, itu ya harus ada persetujuan baru. Kalau mungkin beberapa orang mikirnya kalau sudah ciuman ya berarti boleh megang payudara, boleh penetrasi, boleh semua ya. Tetapi dalam kondisi sekarang atau saya kira dalam pemahaman konsensual yang lebih ketat, ya untuk setiap itu harus ada persetujuan. Ya, saya boleh cuman, saya boleh pegang ini enggak, saya boleh doang. Wah, terus saya jadi isi dari hubungan intim adalah tanya jawab terus gitu kira-kira. Meskipun ya boleh, karena sering terjadi satu hubungan intim yang mau sama mau itu oke, tetapi ada pihak yang merasa ini menjadi semacam pemaksaan juga, menjadi pemerkosaan juga karena ada satu perbuatan yang tidak disetujui oleh pihak lainnya gitu. Misalnya oke sih gue mau cium-ciuman, tapi kalau sampai seks penetrasi sebenarnya gue nggak mau, tapi kan kondisinya udah berciuman gitu, udah intim gitu ya, udah deket, sehingga kalau saya menolak maka nyawa saya terancam atau ya saya nggak enak dalam posisi itu menolak. Nah kira-kira itu yang kemudian sering jadi problem hari-hari ini gitu, dan saya ya cukup paham soal itu gitu kira-kira. Wow, ini cukup nggak saya pikirin juga sih. Iya juga sebenarnya. Iya, dan ada istilah ini Hamal dan Meme, ada istilah reversible ya. Jadi orang itu bisa, dan ini sebenarnya istilah reversible tuh bisa agak merugikan secara stereotip laki-laki ya. Misalnya gini, aku ada hubungan khusus sama orang, berjalan 1 tahun, misalnya saya punya istri, orang itu mungkin orang bebas lah, dia tidak punya istri apa. Lalu suatu hari saya open maksudnya? Enggak, istri saya tidak tahu, selingkuh lah ceritanya. Lalu suatu saat saya tersadarkan, ya istilahnya bisa tersadarkan, saya kembali pada istri saya tidak mau main sama perempuan itu lagi. Nah, perempuan itu bisa tersadarkan suatu hari lalu menganggap bahwa semua perbuatan bersama saya waktu itu adalah kekerasan. Semacam itulah. Waduh, waktu itu tuh saya dimanipulasi. Itu reversible. Jadi sesuatu bisa kemudian tersadarkan, dan itu hampir tidak ada batas waktu. Bisa si perempuan itu baru sadar 10 tahun lagi, aduh gua tuh goblok ya mau sama dia. Padahal dia tuh gini loh sama saya. Dan itu si laki-laki itu bisa terkena masalah 10 tahun kemudian. Padahal pada masa itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan itu menjadi satu aturan dalam konsensual tentang reversible, dan itu bagi saya bisa bilang bahwa orang mungkin dimanipulasi pada masa tertentu dan baru tersadarkan bertahun-tahun kemudian, itu bisa terjadi. Tapi bisa terjadi juga bahwa orang pada masa itu mau sama mau, tetapi 10 tahun kemudian entah atas dasar sakit hati, entah dasar kecewa atau apa, kemudian menyinggung dulu dan menjatuhkan seorang, itu juga bisa. Seperti yang terjadi pada mantan gubernur. Ya kira-kira begitulah. Kira-kira kita kan nggak tahu pas pada masa itu bagaimana gitu. Mungkin fine-fine aja. Dimana kemungkinan besar ceritanya juga belum tentu benar gitu.
Ya, tapi kan society kita sekarang ya entah ya, mungkin saya juga mengerti ada kekecewaan panjang terhadap supremasi hukum ya, sehingga tidak pernah, hukum itu tidak pernah berpihak pada korban lah, kira-kira begitulah. Dan saya juga paham gitu loh, kayak pembuktian orang diperkosa itu kan kadang susah banget gitu. Ya misalnya harus ada bukti visum atau harus ada bukti misalnya eh, ya kalau pemerkosaan laki terhadap perempuan ya sperma gitu ya. Tapi kan orang habis diperkosa kemungkinan besar secara psikis itu pasti akan membersihkan bukti-bukti itu kan karena geuleuh teh itu ya padahal itu bukti penting misalnya ya. Saya juga paham itu dianggap kemudian bukti yang terhapus, kemudian korban menjadi tidak dibela, padahal apa yang dirasakan korban itu kan lebih rumit dari sekedar si tindakan pemerkosaannya itu sendiri, tapi psikisnya, tekanan batinnya itu aku paham. Tetapi juga apa yang terjadi pada aku adalah aku disamakan dengan tindakan-tindakan semacam itu, yang kemudian aku tidak bisa klarifikasi karena statement melindungi korban itu. Saking dilindunginya saya sampai nggak tahu sebenarnya korbannya siapa. Gini Kang Syarif, saya udah pernah menceritakan kasus Kang Syarif ya. Berikut juga yang saya pernah menceritakan kasus Kang Syarif ke salah satu teman saya, di mana dia saya bilang dia seorang feminis. Dia mempelajari kasus Kang Syarif, dia bahkan melihat semua tulisan-tulisan soal apa yang telah dilakukan Kang Syarif yang bisa ditulis oleh para haters Kang Syarif. Ya. Oleh orang-orang yang mengatakan Kang Syarif melakukan kekerasan seksual berupa A, B, C, D, F, G. Dia bilang ini bukan kekerasan seksual. Ya. Dan dia nggak suka ketika yang Kang Syarif lakukan dianggap kekerasan seksual, karena bagi dia ini jadi membuat orang-orang yang benar-benar melakukan kekerasan seksual Persis. merasa oh orang sarua jeung Syarif. Ya, persis. Padahal mah sebetulnya yang dilakukan oleh orang yang melakukan kekerasan seksual itu jauh lebih parah gitu. Ya, Itu saya kira kejahatan berat ya, kejahatan berat di mana 15 tahun ke atas hukumannya. Betul. Ya, jadi itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan selain dari pelaku kekerasan seksual beneran itu kemudian menjadi merasa telah melakukan hal yang lumrah. Yang kedua, korban sebenarnya juga kemudian dengan korban sebenarnya menjadi ngerasa aduh ternyata semudah itu ya pelaku kekerasan seksual dituduhkan, sementara saya yang benar-benar mengalami pemerkosaan berat, kemudian mungkin juga mulai ada sikap-sikap orang yang kemudian mencibir terhadap korban, misalnya kamu gitu aja lebay misalnya ya. Sementara ada yang benar-benar traumatik seumur hidupnya, dia merasa diintimidasi, dia merasa untuk berbuat apapun menjadi terhambat gitu ya. Malah ketidakadilan pada korban yang sebenarnya ya. Iya, sementara ada orang yang misalnya saya tidak meremehkan tindakan seperti ini ya. Kayak misalnya Meme kamu menarik, terus dia bilang, "Aduh, aku korban. Aku mau sebarin ini ke Twitter." Ya, tentu saya tidak bisa meremehkan apa yang dialami Meme, tapi tentu apa yang dialami Meme sama orang korban perkosaan atau kekerasan seksual sebenarnya tidak bisa disamakan dong. Gitu. Iya. Jadi tidak adil. Jadi memang seolah-olah dengan tindakan seperti itu kemudian gua korban, gua harus matiin karir predator ini misalnya gitu ya. Sementara ada orang yang benar-benar mendapat manipulasi, benar-benar misalnya nilainya ditahan, nggak boleh lulus, jabatan tidak diluluskan asal dia mau melayani seks dan sebagainya, itu beneran terjadi dan mungkin dia masih trauma dan pelaku sebenarnya tidak diusut. Saya sendiri waktu itu bersama Hamal memang berkunjung ke rumah Kang Syarif dalam waktu dekat ya, setelah tidak lama lah, mungkin hitungan setelah minggu pernyataan dari seorang influencer itu keluar, kita sempat diperlihatkan apakah mungkin ini gitu yang dipermasalahkan. Kita sempat baca Twitter yang saat itu menuduh Kang Syarif melakukan kekerasan seksual. Terus terang sih pada saat itu saya tidak melihat ada kekerasan seksual di sana. Cuman ya mungkin lagi-lagi ini relatif ya. Bisa jadi menurut saya ini kayaknya bukan kekerasan seksual, ini pembicaraan biasa yang
mungkin ada unsur menggodanya, tetapi ya itu juga ditanggapin gitu kan. Ya. Ditanggapi baik oleh lawan bicara pada saat itu. Ya. Tapi ya mungkin bagi orang yang diajak bicara bisa jadi wah ini ofensif kan. Kira-kira gitu. Ya. Walaupun ada satu hal yang menarik sih, menurut saya Hamal itu pernah bilang ke saya dia iri dengan Kang Syarif karena Kang Syarif itu adalah salah satu laki-laki yang digandrungi perempuan. Saya tidak mau mengiyakan karena jadi masalah nanti. Jadi Hamal bercerita bahwa banyak loh cewek-cewek ngejar Syarif kan. Saya akui mungkin udah benar ya, karena saya dulu sempat berada di lingkungan yang sama dengan Kang Syarif. Saya sendiri maaf memang tidak tertarik ke Kang Syarif, tapi memang sepertinya banyak. Jangan terlalu jujur gitu lah. Pada saat itu banyak. Gitu. Ya. Tapi ya mohon maaf itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, kira-kira. Ketika belum berkeluarga, ketika belum punya pasangan pada saat itu, masih muda lah. Ini mungkin masih pesona laki-laki muda pintar, yang humoris, bisa main musik, jago gitar. Pokoknya paket komplit lah. Saya rasa memang untuk pada saat itu ya Kang Syarif tentu akan memikat banyak perempuan ya. Saya penasaran dengan kasus yang seperti setahun lalu itu yang digembar-gemborkan oleh influencer tersebut. Rasa-rasanya itu kasus yang baru. Ya. Bukan kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan orang-orang seumuran saya. Ini terjadi dengan generasi yang lebih muda. Saya nangkepnya gitu ya. Generasi yang lebih mungkin pada saat kejadian Kang Syarif sudah berusia hampir 40 tahun. Ya. Sementara ini yang diajak bicara yang lantas menuduh terjadinya kekerasan seksual masih berusia 20 tahunan. Kira-kira gitu. Bener nggak kira-kira? Kalau saya sebenarnya sampai sekarang mungkin saya bisa menduga-duga siapa yang kemudian memperkarakan ini, tetapi saya tidak bisa mengatakan siapa persisnya. Ya apa yang dikatakan Meme tadi ya ada benarnya, bahwa saya sering ngobrol sama orang, mungkin kadang-kadang semacam ngopi, ngedate gitu ya. Itu cukup sering saya lakukan dulu, mungkin hampir setiap minggu gitu. Dengan orang yang lebih muda. Ya tentu ngobrol banyak begitu ya. Ya karena status saya sebagai orang filsafat ya banyak kemudian yang berdiskusi soal filsafat, dan ya tentu saya mengerti ya, karena posisi saya bukan posisi formal ya. Saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang punya kuasa atas hidup seseorang gitu, kayak misalnya orang itu mahasiswi saya langsung. Saya juga perlu tekankan bahwa saya dosen filsafat, dan di filsafat hanya ada 1-2 orang mahasiswi perempuan dalam satu angkatan, kira-kira gitulah. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan ya bagi saya untuk menggoda, tetapi dari kuantiti aja kan kemudian bisa terlihat ya bahwa kemungkinan sedikit sekali untuk saya melakukan aneh-aneh lah, kira-kira gitu. Dan rata-rata dari mereka secara status ya suster gitu. Jadi mereka sudah mendevosi dirinya untuk agama biarawati begitu ya. Kan saya kira juga dari situ pun bisa ada sebuah bukti tertentu ya, meskipun belum tentu juga saya bisa menggoda suster, saya bisa menggoda ya bisa aja gitu, tapi dari situ ya ada sesuatu yang bisa dilihat gitu. Cuman betul bahwa rata-rata yang ngobrol sama saya dalam 2-3 tahun terakhir banyak orang-orang muda gitu ngobrol, dan saya kira juga mungkin secara pembawaan kalau dibanding teman-teman saya yang mendalami filsafat, mungkin mereka jauh lebih serius, kaku gitu ya, secara umum ya. Sementara saya karena ada pengaruh musik, mungkin saya bisa sedikit lebih santai, lebih cair gitu. Saya mengakui itu. Gitu. Untuk ukuran pembaca filsafat, ketika teman-teman saya itu begitu kaku ya, kelihatan lah kalau orang serius baca filsafat tuh
bawaannya agak kaku, tegang gitu ya. Kayak teman-teman saya dulu tuh kayak malah agak, saya melihatnya kadang nggak terlalu menikmati hidup lah kadang-kadang gitu ya. Sementara saya karena pengaruh musik mungkin ya, jadi kayak lebih passionate gitu, lebih bergairah kira-kira gitu. Dalam ngobrol, dalam diskusi, dalam jadi pembicara kira-kira gitu. Jadi saya kira itu menimbulkan apa ya, dinamika tertentu dalam obrolan. Karena mungkin saya dianggap lebih asik, lebih cair gitu kira-kira lah. Kalau mau saya self claim mungkin semacam itu ya. Tapi saya juga sebenarnya juga nggak tahu kenapa semua obrolan-obrolan santai yang dinamis itu kemudian menjadi persoalan seperti ini gitu. Karena saya tidak pernah merasa bahwa dalam obrolan itu kemudian saya mengintimidasi, memanipulasi gitu. Bahwa ada ajakan-ajakan konsensual itu ya, saya kembali pada persoalan tadi ya, mungkin saja ada ya ketika dalam tingkat tertentu, tetapi ya sekali lagi ajakan konsensual itu bagi saya adalah bentuk penghormatan pada orang yang saya ajak bicara. Karena kalau saya tidak hormat, saya akan mengondisikan dia untuk mengiyakan. Entah itu mabuk, entah itu di tempat gelap, entah itu saya ajak ke rumah, lalu dia bingung harus menjawab iya, karena kalau tidak dia nyawanya terancam atau bagaimana lah. Itu kan sesuatu yang bagi saya itu bermasalah. Tapi saya selalu ngajak ngobrol dengan kondisi setara lah, kira-kira begitu. Tapi mungkin pertanyaan saya selanjutnya agak sensitif ya. Ini karena saya di sini juga sebagai perempuan dan sebagai seorang istri. Ya. Maksudnya ketika Kang Syarif berstatus sebagai seorang suami kan, ya, berarti pernah juga kan mengajak atau menggoda perempuan lain. Ya. Sebagai istri seorang biker, saya cukup mengerti sih. Maksudnya laki-laki itu sangat seksual. Ya, stereotipnya seperti itu. Stereotipnya jelas seperti itu, dan saya rasa bukan hanya di lingkungan biker ya. Di lingkungan biker mungkin itu jadi lebih bebas, lebih terbuka. Tapi kita juga banyak mendengar cerita bahwa orang yang berpenampilan sangat alim, yang selama ini terlihat sangat baik-baik juga bisa juga punya hasrat yang sama sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja, ya. Tidak belak-belakan aja. Jadi di satu sisi ya saya akan susah juga untuk menghakimi bahwa ini laki-laki nggak benar gitu, karena pada dasarnya semua laki-laki seperti itu ya sebenarnya. Semua laki-laki yang heteroseksual akan seperti itu. Cuman mungkin masalahnya di sini adalah ada status perkawinan, ada jadi norma sosial. Ya, kira-kira gitu. Ya, maksudnya saya walaupun belum kawin, anggaplah ya statusnya belum kawin, terus digoda oleh laki-laki yang sudah beristri, ya males juga. Mungkin ini kasus khususnya hanya terjadi di Ariel Peter Pan. Walaupun dia sudah punya pasangan dan semua orang tahu dia punya banyak pasangan, ya orang mau-mau aja. Selebriti cantik mau-mau aja karena dia Ariel Peter Pan. Jadi saya rasa bisa aja sih perempuan-perempuan yang mengeluhkan, bukan mengeluhkan, menuduh terjadi kekerasan seksual pada mereka oleh Kang Syarif. Jika itu dilakukan oleh laki-laki lain yang mereka idolakan, bisa jadi itu tidak dianggap kekerasan seksual. Itu sih sangat mungkin terjadi ya. Jadi sebagai perempuan saya juga tidak mau langsung menuduh, wah dia laki-laki nggak lagi brengsek nih kan, predator nih. Ya kalau dideketin sama laki-laki yang memang sesuai dengan kriteria dia, walaupun mungkin laki-laki itu sudah beristri, banyak sih yang akan mengiyakan. Iya. Makanya ada pelakor. Saya paham itu. Nah, cuman ya di sini sebenarnya saya agak kagum dengan Kang Syarif. Itu rasa percaya dirinya dari mana? Maksudnya kenapa bisa sampai menggoda para perempuan ini di saat statusnya bukan lajang? Apakah memang sebelumnya itu sukses? Maksudnya probabilitasnya memang selama ini besar kesuksesannya atau bagaimana? Saya tidak bisa menjawab itu karena nanti jadi masalah lain.
Tapi gini, saya apakah berkaca dengan hubungan saya dengan partner saya sekarang. Dia rajin main dating apps. Dia pun membolehkan saya, tetapi saya sudah kehilangan energi dan selera ya untuk bermain dating apps. Dari situ kami sering jadikan bahan obrolan bahwa tentu ini tidak bicara tentang diri saya, tapi dia bilang partner saya bilang ya kadang laki-laki beristri itu istilah dia soft spoken gitu. Jadi dalam ngomong itu lebih lembut, lebih tenang gitu ya. Ya tentu ketenangan dia itu datang karena dia sudah beristri lah kira-kira begitu ya. Sehingga dia bisa tenang gitu. Tapi ini bukan bicara diri saya, tapi Saya baru tahu itu. ya kalau lajang kan ada kecenderungan menggebu-gebu ya. Kalau lajang ada kecenderungan menggebu-gebu, kecenderungan dia sangat menginginkan, pengen gitu. Tetapi lagi-lagi beristri itu kadang punya satu hal yang menarik tertentu yang membuat dia kelihatan lebih tenang, lebih mengayomi gitu ya. Kalau saya kan selalu menggebu-gebu ya, saya tidak peduli apakah saya sedang beristri atau enggak, tapi saya selalu menggebu-gebu. Nah kira-kira itu yang jadi penilaian dia dalam mata dia. Jadi dia bilang tuh, kami sering ngobrol soal ini. Mungkin ini satu relasi yang tidak biasa ya. Kami pernah angkat ini di Threads dan reaksi orang begitu kaget ketika saya membolehkan partner saya untuk main dating apps. Dan dia selalu cerita, saya pergi sama sini, saya pergi sama si itu. Dia bagi chatnya, ini nih chat aku sama si ini. Tapi dia saling menyembunyikan satu sama lain gitu. Tapi aku terbuka saja karena aku pikir juga aku punya semacam prinsip bahwa ya orang bisa bersenang-senang dengan cara apapun, sama seperti dia suka makan apa, ke restoran apa, hobinya apa, itu bagi saya terserah aja selama hubungan saya sama dia itu pasangan primer ya gitu. Jadi bebas gitu. Nah, dia selalu mengakui bahwa rata-rata lajang itu kalau teman kencannya itu single, ya biasanya menggebu-gebu, bersemangat, terobsesi gitu. Tapi kalau sudah menikah biasanya agak lebih kalem ya, lebih bisa mengayomi. Jadi kalau perempuannya itu agak apa ya, clingy ya istilahnya zaman sekarang, clingy. Itu si lakinya itu bisa agak kalem. Tetapi ya saya juga mengkritik dalam arti, ya kenapa dia bisa kalem ya karena ada istrinya di rumah lah kira-kira gitu. Iya sih. Ya bisa ya, mohon maaf ya kalau Amal ketemu perempuan muda lalu perempuan muda itu tahu Amal ada istri, ya pasti Amal santai aja karena sudah ada istri di rumah. Jadi dia tidak akan menggebu-gebu kayak aduh lagi apa ya, kamu lagi apa kok nggak ngabarin gitu. Dia tidak akan seperti itu karena ya waktunya sudah habis dengan istrinya gitu kira-kira. Kira-kira itu tanpa membenarkan apa yang saya lakukan ya. Tetapi kalau Meme tanya tentang perspektif, ada perspektif itu bahwa kemungkinan untuk perempuan itu tertarik pada laki-laki menikah karena pertimbangan soft spoken itu. Ya sebenarnya itu menarik sih, ternyata laki-laki yang berstatus suami kadang malah digemari Berstatus menikah ya. berstatus menikah. Walaupun saya sendiri sih mungkin masih sangat konservatif ya. Saya jelas bukan orang yang setuju dengan perselingkuhan, poligami. Dan seperti perempuan pada umumnya atau istri-istri konservatif pada umumnya, ya agak susah menerima kenapa sih laki-laki ini masih harus mencari perempuan lain. Jelas saya sih nggak setuju, nggak setuju dengan itu, dan agak susah memahami itu. Di sisi lain saya memahami bahwa laki-laki selalu akan punya dorongan, hasrat untuk mencari perempuan. Tapi tentunya saya berharap termasuk ke suami saya sendiri ya pasti ya. Ya kalau statusnya sudah menikah, ya menahan diri lah agar terhindar dari masalah. Jadi tapi walaupun ternyata sekarang dengan undang-undang tentang kekerasan seksual, laki-laki yang lajang pun bisa terkena. Ya. Di situ sebenarnya agak bingung juga ya. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh laki-laki lajang ini? Berarti memang harus sangat berhati-hati, selalu menanyakan konsensual, dan apa ya, jadi
Jadi sebenarnya saya kasihan sama yang lajang sih. Kalau yang sudah menikah ya jelas saya nggak kasihan lah gitu. Mau ngapain sih masih goda cewek orang ya. Masih mau ngapain sih masih menggoda perempuan yang bukan istrinya ya. Jelas saya tidak membela, tapi untuk laki-laki lajang ya jadi serba salah namanya. Nggak bisa sebebas itu lagi untuk bahkan sekedar mengajak kencan. Jika perempuan yang merasa tidak nyaman, dia bisa dilaporkan. Ya, persis. Atau di update Twitter. Iya, dan orang akan beramai-ramai langsung menyerang tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau menurut Kang Syarif, jadi laki-laki lajang itu sebenarnya harus gimana sekarang? Karena Kang Syarif sudah mengalami. Ya, saya termasuk orang yang memandang, termasuk dalam relasi saya sekarang itu kami punya pandangan cukup bisa dikatakan berbeda dari pandangan konvensional tentang hubungan. Kami agak terbuka satu sama lain tentang tertarik pada siapa, pergi sama siapa. Sehingga dalam status seperti itu saya kira istilah perselingkuhan pun menjadi tidak relevan ya, karena kami terbuka. Perselingkuhan kami tetap tidak setuju perselingkuhan karena definisi perselingkuhan bagi kami ya dalam bahasa Sundanya susulumputan ya, sembunyi-sembunyi gitu. Sementara ketika kami terbuka soal hasrat masing-masing, fantasi masing-masing, ketertarikan masing-masing, saya kira itu bukan sebuah perselingkuhan gitu. Dan ya kalau kita ngobrol panjang lebar tentang konservatif dan tidak konservatif, malah bagi saya yang konservatif itu ya ini mungkin bisa menimbulkan keributan baru, tapi yang justru agak baru dalam sejarah manusia itu justru pernikahan monogami sebenarnya, karena dulu masyarakat entah puluhan ribu ratusan ribu tahun yang lalu tidak mengenal pernikahan eksklusif ya. Ini saya baca penelitiannya Engels, Frederick Engels. Jadi dulu perempuan itu mengandung, itu tidak ada pertanyaan ini anak siapa, karena dia mengandung untuk kebaikan masyarakat ya. Jadi tidak ada kepemilikan ini anak saya, ahli waris saya. Nah itu muncul pernyataan itu muncul ketika laki-laki merasa punya hak atas hasil buruan dia, hasil kerja keras dia nangkap buruan atau apapun itu di luar, terus dia merasa oh ini harus diteruskan oleh orang yang tepat, orang yang langsung dari garis keturunan saya. Di situ awal mula patrilineal lah kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya pernikahan dalam bahasa Engels itu adalah cara untuk melanggengkan private property kira-kira gitu, hasil dari usaha kita mengumpulkan modal, mengumpulkan kekayaan, harus ada orang yang meneruskan, waris itu ahli waris. Makanya poin dari pernikahan dalam pemikiran itu adalah kita harus cari orang yang bisa sama-sama meneruskan private property kita. Nah, tapi kan nggak mungkin di zaman sekarang kita ngomong, aku punya kekayaan 1 miliar, kau bisa mengelola atau membantu atau membuatnya menjadi berlipat ganda, kan nggak mungkin kita nanya sama orang seperti itu ya. Nah makanya dibungkus oleh cinta, aku cinta sama kamu ya, supaya ada sedikit motif suci ya. Nah sebenarnya aku mendapatkan ekspresi itu dengan partnerku sekarang tentang yang penting kita works secara partnership, tidak perlu ada apa istilahnya lovey-dovey ya, jadi I love you, kangen apa, tidak perlu terlalu seperti itu. Tapi kami punya keterbukaan untuk bisa punya ketertarikan pada pihak lain tanpa merusak relasi yang inti. Nah, tetapi kembali pada pertanyaan Meme tadi, tidak banyak orang punya kesempatan seperti itu gitu. Dan saya yakin bahwa pada setiap orang itu ada berbagai kecenderungan yang rumit sekali. Ada yang kecenderungan monogami tapi sedikit-sedikit pengen poligami ya, entah sembunyi-sembunyi. Ada yang bisa terbuka, ada yang nggak bisa sama sekali monogami.
Dan itu kompleks ya. Saya kira juga berbahaya kalau semua orang kemudian dipandang harus sama ya. Saya kira ada orang yang main aman dalam arti oke, kita pernikahan monogami, lalu tidak boleh selingkuh, lalu tapi kemudian suka-suka dikit boleh lah ya, bilang orang lain ganteng, cantik itu boleh. Ada yang seperti itu, ada yang benar-benar open. Tapi saya kira mungkin pesan utamanya orang mesti dibolehkan ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, termasuk itu yang terdalam, yang mungkin paling berbahaya sekalipun, selama ya misalnya ya itu dihargai sebagai sebuah kejujuran gitu. Misalnya kamu menarik sekali, saya ingin mengajakmu kencan, boleh tidak? Saya pikir pernyataan itu adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kejujuran yang berharga gitu. Orang bisa ngungkapin itu tuh harus dihargai dulu. Tapi kalau udah ngungkapin terus-terusan ya, udah intimidatif, itu baru bisa kita permasalahkan. Tetapi saya kira bagi pria lajang manapun, selama dia itu jujur sama dirinya sendiri, mau suka entah itu ketertarikan itu bisa pada perempuan, pada laki-laki, tapi dia mau ngungkapin saya suka sama kamu, gimana ya, kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi yang penting saya sudah ngungkapin, saya sangat ingin ngajak kamu nonton, makan, ya ditolak sudah. Saya kira society tidak perlu terlalu sering menghakimi ya. Pada misalnya orang yang merasa, aduh gua keberatan diajak nonton, oh gila, gua spill di Twitter, mampus, wah itu saya kira juga tidak semua persoalan itu harus diselesaikan seperti itu ya. Jadi saya kira pria lajang ya, kalau kita secara spesifik menyebut pria lajang ya, dalam kondisi sekarang kadang-kadang jadi susah ya. Dia di sisi lain dia punya desire, dia punya hasrat yang mungkin sukar tersalurkan, tetapi di sisi lain dia harus menjaga kesopanan ya, harus secara politik tepat gitu. Bicara perempuan harus nyantai, dia tidak boleh tiba-tiba gerasa gerusuk ngajak tidur gitu ya, harus santai. Tapi saya kira dinamika hubungan manusia juga tidak sekaku itu gitu loh. Saya nggak bilang laki perempuan, tapi kenyataannya bahwa ada dua orang yang langsung bertemu dan bisa berhubungan seks itu saya kira bukan sesuatu yang tabu dalam kehidupan masyarakat ya. Nggak semuanya harus PDKT dulu, setelah 1 tahun kita bisa berhubungan seks. Bacot lah kalau misalnya teman-teman nggak pernah lihat orang yang ONS istilahnya ya, one night service itu mah JNE, one night stand. One night stand baru ketemu di tempat minum, mereka pulang lalu tidur gitu. Saya kira ya tidak perlu bicara norma, tapi itu kenyataannya benar-benar terjadi. Bahkan di tingkat religius pun bisa dijustifikasi. Orang baru ketemu lalu kita menikah ala-ala, ada penghulu ala-ala. Itu tidak perlu pakai wali karena dianggapnya perempuannya sudah tidak gadis dan sebagainya. Lalu diceraikan dengan cara alami ya, ditinggalin aja juga udah cerai. Ya itu kan bagian dari cara orang menjustifikasi desire dia ya pada orang lain, bahwa saya berhasrat tetapi agama tidak boleh. Oke, kita cari jalan lain, kita nikah singkat, bla bla bla. Tetapi pada intinya orang hal-hal bawah sadar itu kadang bukan tentang norma ya, gitu. Jadi hal bawah sadar itu, hasrat-hasrat dasar itu bukan perkara masyarakat membolehkan tidak membolehkan, karena itu tidak bisa benar-benar dipasung gitu. Jadi nggak boleh, bahaya. Misalnya udah suami istri suka sama cewek lain, nggak boleh ya. Tapi terus kemana si hasrat dasar itu? Kan bisa destruktif kalau tidak dibicarakan ya, kalau tidak dikelola gitu. Itu jadi saya meyakini orang tuh nggak sama secara hasrat gitu. Pasti ada yang gelap, ada yang dalam. Bisa mungkin aku nggak tahu sama Meme bagaimana berkomunikasi. Mungkin sekali-kali pernah ngobrol, aduh saudara si teh gelis, gitu ya, udah diungkapkan pelan-pelan dengan hati-hati karena takut sekali bermasalah gitu ya. Tapi kalau terbuka mungkin ada hal-hal yang ya sebenarnya saya pernah suka sama dia, tapi ya udah tidak ada sesuatu yang membahayakan hubungan. Tapi saya yakini dalam ya saya bisa bilang pengalaman saya, hal seperti itu terjadi, dan saya kira pria lajang pun berhak, dia punya hak gitu untuk mengungkapkan itu, selama misalnya nggak berulang-ulang, nggak intimidatif, nggak manipulatif, tapi sampai pada dia punya perasaan jujur, dia ungkapkan. Saya kira orang yang diungkapkan itu juga jangan langsung reaktif ya.
Itu bisa diatasi sendiri, kan bisa diapresiasi. Ya terima kasih atas kejujurannya, tetapi saya tidak tertarik pada Anda. Ya selesai, saya bilang. Nah, tidak perlu dibesar-besarkan. Selama tidak ngotot. Selama tidak ngotot gitu Dan lah. tidak mengganggu. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, tapi tetap kalau dari saya sih, ya agar pria terutama yang sudah menikah terhindar dari masalah, ya jangan dari masalah. Ya kalau dia tidak bisa menahan dirinya, ya berarti cari pasangan lain yang bisa mengerti kira-kira. Gitu. Tapi ya orang kadang hubungannya sama kepraktisan ya, Mei ya. Jadi mungkin dia menyimpan hasratnya, tapi nggak mau ribet lah. Udahlah, daripada ribet, daripada berantem kan lebih ribet. Jadi udah aku keep gitu. Kadang-kadang seperti itulah. Ya, itu gunanya normal. Mungkin lebih banyak ruginya juga. Betul. Jika hasrat itu emang dikeluarkan saja. Iya. Jadi saya kira tujuan pernikahan itu sebenarnya itu supaya hasrat-hasrat yang gelap itu tidak terlalu dibebaskan gitu. Jadi udah ada normal ya. Minimal lu udah nikah gini tuh udah mahal, udah pusing, ribet, keluarga udah ini, masa mau tunduk sama hasrat-hasrat dasar gitu loh. Ya coba kalau aku mau kayak lebih pertanyakan, memang society itu menarik ya. Masyarakat itu seperti tidak suka orang mengungkapkan sesuatu yang sangat berdasarkan hasratnya gitu ya. Kayak misalnya gini, kita nggak suka di restoran lihat orang ngamuk-ngamuk gitu. Kayak, aja lu teh goblok ngapain ngamuk-ngamuk? Kalem aja kan bisa nanya baik-baik gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kecil kita mungkin ya, kalau kita di posisi dia tuh pengen ngamuk juga. Entah itu nunggu makanan lama gitu. Entah apa, pokoknya society itu tidak suka orang yang mengungkapkan apa yang menjadi hasratnya terdalam tuh secara belak-belakan. Kayak kita nggak suka lihat orang cium-ciuman di angkot misalnya. Padahal ya kita juga pengen sih kalau bisa gitu ya, cium-ciuman di angkot. Cuman kita nggak suka, aduh risih, aduh apa gitu. Itu pertanyaan besar dari Sigmund Freud ya. Ya termasuk itu ketika misalnya dalam kasus saya, misalnya saya ngajak kencan orang secara terbuka, kemudian jadi masalah besar. Karena poinnya adalah, lu kalau mau gitu jangan kelihatan lah, seolah-olah gitulah, jangan terlihat di permukaan gitu. Jadi itu benar-benar sembunyi. Saya yakin ada miliaran orang yang saat ini mengajak kencan orang gitu loh, ngajak kita ngedate, kita itu, tapi tidak kelihatannya tersembunyi begitulah. Nah, yang kebetulan dalam kasus saya kemudian menjadi sembunyi dan viral, menjadi terbuka dan viral. Itu aja. Jadi kelihatannya society itu agak munafik dalam melihat kayak, ya lu jangan gitulah, apa lu kalau ngajak ya gitulah, kelihatan banget gitu. Padahal ya saya bisa bilang mungkin ini di kesempatan ini, apa yang saya lakukan mungkin dilakukan oleh miliaran orang lainnya juga gitu. Tapi karena kelihatan itu, karena terbuka. Mungkin harus pakai ilmu komunikasi. Ya. Oke, apa itu? Gak jelas. Ilmu memanipulasi sebenarnya, ilmu komunikasi itu. Jadi gini mungkin ya, ini mungkin bisa jadi bahasan yang lebih renyah ya. Jadi aku pernah baca satu buku dari yang ditulis oleh seorang perempuan yang saya kira terasosiasi dengan woke culture lah. Saya nggak perlu sebut nama, tapi di situ seolah-olah ada seperti panduan ngedate lah. Panduan ngedate seperti seolah-olah perempuan itu dikasih rambu-rambu. Kalau cowok gini, hati-hati, ini red flag ya, istilahnya apa, bahaya lah. Kalau cowok gini, misalnya aku kasih contoh, misalnya cowok nanya, nanti kalau nikah aku ini dalam konteks ngedate ya. Ini kalau nanti kalau nikah nanti siapa yang cari uang ya? Dalam buku itu dituliskan, nah jangan mau sama cowok kayak gitu. Itu artinya dia udah mengarahkan kamu pada masa depan tertentu, atau nanya dulu sama mantan ngapain aja. Nah itu pokoknya daftar red flag itu ditulis lah dalam buku itu ya, sebuah e-book lah. Nah saya ngerasa kenapa hubungan sosial atau lebih spesifik romantis sekarang jadi seketat itu gitu. Itu saya kenapa misalnya hati-hati dengan laki-laki yang langsung jemput depan rumah di pertemuan pertama. Saya tahu bahaya itu, tapi apa seharus sebahaya itu gitu loh. Harus disamakan bahwa semua itu adalah sebentuk bahaya gitu. Saya kira dalam relasi romantis itu juga banyak hal-hal yang
mungkin dulu ya pengalaman Meme sama Hamal yang sebenarnya red flag, bahaya, tapi jadi bahan romantis gitu loh. Yang sebenarnya dalam kacamata woke culture sekarang tuh sesuatu yang wah gila ini ngomong kayak gini red flag nih cowok. Tapi sebenarnya dalam dunia percintaan atau pengalaman percintaan banyak red flag itu. Jadi maksudku sekarang rambu-rambu berelasi itu menjadi terlalu istilahnya politically correct ya. Jadi harus tepat secara politis gitu ya. Lu nggak boleh ngomentarin bagian tubuh karena nanti jadi body shaming. Kamu tidak boleh menginvalidasi perasaan. Misalnya orang curhat terus, alah lu mah cuma gitu doang kayak gitu. Oke, aku mengerti sekarang itu namanya menginvalidasi perasaan. Kita harus mencoba mendengarkan. Tapi hubungan sosial itu sekali lagi kompleks ya. Ketika kita mendengarkan orang curhat, kita nggak bisa dalam kondisi baik untuk saya akan mendengarkan apa perasaanmu sesungguhnya. Kan bisa kita lagi bete ya, bisa lagi bad mood, lagi berantem sama konsumen atau apa. Kan nggak bisa di setiap saat tuh punya perasaan, memvalidasi perasaan. Jadi sekarang itu seolah-olah hubungan manusia, yang laki-laki yang hebat itu yang bisa memahami green flag ini ya, bendera-bendera hijau ini. Jadi dia tidak boleh menanyakan mantan, tidak boleh mengomentari bagian tubuh, dia harus membayari duluan, memprovide istilahnya. Dia harus memprovide, dia harus mengerti perasaan, jadi atau mengerti boundaries. Nah, semua list-list itu sekarang jadi semacam aturan tidak tertulis dari berhubungan manusia sekarang. Itu aku gara-gara baca aku memahami beberapa hal dari buku itu, tetapi aku tidak merasa dalam membangun hubungan dengan partner itu kemudian jadi harus selalu seperti itu gitu ya. Justru partnership itu menarik karena kita bisa sekali-kali ngomong kasar, kita bisa sekali-kali menghina tubuh dia dalam konteks yang sangat lucu gitu ya. Kamu gendutan pada orang yang baru ngedate sekali dengan yang udah hidup 10 tahun bareng tentu beda begitu ya. Jadi saya agak risih dengan hal-hal itu. Tentu mungkin itu oke untuk penjajakan awal ya, kita mengenali hubungan sosial, tapi saya kembali ke pertanyaan Meme tadi, saya kasihan sekali kalau ada lelaki lajang yang mendekati perempuan yang kebetulan seorang terpapar woke culture. Kemudian dia di list ya, dinilai berdasarkan kategori-kategori. Duh, dia red flag nih, baru juga apa-apa udah ngatain aku kakak misalnya gitu ya. Kan sekarang gitu panggilan tuh harus nanya dulu, kamu mau dipanggil apa? Wah, ribet lah. Tapi itu di dalam buku itu ada juga perempuan bendera merah. Atau hanya khusus laki-laki? Kebetulan itu buku untuk menghakimi laki-laki. Jadi emang hanya tentang laki-laki. Ya. Karena perempuan red flag juga banyak. Ya. Kirain ada juga. Padahal kayak bingung kayak bisa ya. Bagaimana? Mbak, ini contoh sederhana. Ketika kita berkencan, misalnya saya laki-laki, apakah saya harus traktir? Kalau saya langsung traktir, kadang perempuan yang independen merasa dia, waduh saya split bill aja deh. Itu kan sesuatu yang sukar sekali. Kalau saya tanya dulu, apakah Anda baik-baik aja kalau saya traktir? Ya itu mungkin lebih baik. Tapi ada juga yang merasa, kok nanya dulu sih ya? Udah pasti kita ya. Jadi ribet sekali gitu ya. Harus penuh. Intinya mah harus penuh kesadaran gender sekarang dalam kencan-kencan yang simpel sedikit pun gitu. Untung kita kawin zaman dulu ya. Nah benar. Baru aku mau ngomong. Itu dulu ya kayak tadi, bukan tadi. Pokoknya dulu kan yang namanya ngapel ke rumah itu dianggap satu hal yang romantis kadang-kadang. Kalau kita suka ya. Datang, waduh, Amal ke rumah nih, romantis. Tapi zaman sekarang tiba-tiba datang ke rumah, waduh, cross boundaries, melanggar. Gitu ya. Mungkin karena nggak suka. Kalau suka, masa gitu juga. Iya, tapi zaman sekarang bisa, walaupun suka, tetap itu melanggar persetujuannya. Kayak, waduh, gua kan, ke-trigger nanti. Istilahnya ke-trigger. Kebetulan Kang Syarif waktunya terbatas karena kebetulan ada janji ya Kang Syarif ya. Untuk acara Zoom meeting kelas Mokondo Project gitu. Mokondo Project sekarang. Iya. Kelas sudah bubar. Dibubarkan anggotanya. Namun ada satu pertanyaan terakhir. Tadi sebetulnya semua pertanyaan saya sudah dijawab tanpa saya harus bertanya dengan sempurna oleh Kang Syarif. Tapi ada satu yang tadi saya pembukaan
yang saya bicarakan yang belum saya tanya dan saya butuh jawabannya. Bahwa film porno itu sering memberikan gambaran seolah segala sesuatu hal berjalan lancar, instan dan menyenangkan. Dan menurut Kang Syarif, ini punya dampak buruk nggak dengan laki-laki yang percaya pada ilusi dari film porno itu? Ya, makasih Amal. Ini pertanyaan bagus dan saya bisa bicara banyak soal film porno karena dulu komunitas saya pernah bahas khusus topik judulnya filsafat XXX ya, atau tentang film porno. Jadi secara umum saya kira film porno itu memuaskan fantasi kita tertentu ya. Misalnya film porno di kantor begitu ya, setting kantor. Mungkin kita bosen dengan rutinitas kantor dan sebenarnya mungkin ada imaji-imaji liar kita yang pengen having sex di bilik kantor gitu kira atau di toilet mungkin ya, walaupun cuman dasar-dasar sekali. Tapi dengan nonton film porno, terekspresikan, terlampiaskan. Meskipun betul ada ilusi bahwa seolah-olah orang itu bisa hanya dengan melorotin celana ya, maaf ya, itu langsung tertarik gitu ya. Melorotin celana, waduh, penisnya besar kali ya, gitu ya, maaf ya kalau disensor-sensor. Enggak. Ya, seolah-olah bisa seperti itu. Padahal kenyataan hidup kan tidak seperti itu. Atau bahkan film porno itu mencerminkan insting manusia yang lebih dasar. Sebenarnya mungkin sesederhana itu hubungan seks itu, gitu. Menarik. Ini menarik. Jadi kayak tertarik, mungkin kita kesepian dalam waktu yang lama, terus ada orang yang oversimplified yang diinginkan oleh manusia. Saya kira mungkin penonton punya pertimbangan, tapi saya kira justru culture itu yang membuat segala sesuatu yang biologis naluriah dasariah itu menjadi ribet gitu. Oh, kamu harus kencan dulu, kamu harus merayu dulu, harus konsensual dulu, harus menikah dulu, baru kita bisa sampailah pada hubungan seks itu. Tetapi film porno itu membuat shortcut ya, kayak ya sebenarnya ya lu tertarik, ya penisnya besar gitu ya, payudaranya besar, so what gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tentu menjadi bahaya kalau itu jadi dicontoh dalam kehidupan real, karena kehidupan real itu begitu rumit untuk kita bisa sampai pada hasrat-hasrat itu. Society membuatnya begitu rumit. Padahal ya kita nggak usah munafik lah bahwa laki-laki dewasa ketika dia tidak bisa selingkuh, ya mungkin dia secara diam-diam pergi ke lokalisasi gitu. Pergi ke lokalisasi itu dalam rangka menyalurkan hasratnya, tetapi tidak perlu sampai beresiko harus membuat hubungan yang membahayakan pernikahan lah, kira-kira gitu. Jadi begitu rumitnya society itu kemudian mengekang, dan kita melihat buktinya bahwa lokalisasi tidak pernah hilang sepanjang dari zaman ke zamannya, dari zaman Nabi juga ya. Lokalisasi. Kalau di kuliah saya dulu di arsitektur ada 2 profesi paling tua. Yang pertama arsitek, yang kedua adalah PSK. Ya, PSK tidak bisa dibasmi. Saya pikir orang membasmi PSK itu akan selalu muncul karena itu berkaitan dengan hasrat dasar manusia yang mungkin sepanjang hari-harinya itu terlalu dikekangkan. Kita tuh kekangan hari-harian banyak sekali institusi pernikahan, institusi kantoran, institusi agama, itu semua mengekang kita. Dan kita lama-lama mikir, aduh, aku pengen ke tempat di mana aku tidak bisa dikekang, yaitu lokalisasi. Nonton film porno, walaupun dia hanya membayangkan, tapi itu adalah kebebasan tersendiri. Jadi saya kira kejam ya kalau society itu kemudian menghapuskan lokalisasi, melarang film porno. Ya bahaya tuh, jadi serba dikekang. Jadi saya kira bagian-bagian itu biarin aja lah. Biarin itu dalam arti semua orang seselumputan gitu. Semua orang sembunyi-sembunyi tentang itu, tapi semua orang saya kira melakukannya pada tingkat tertentu gitu. Poin menurutku dari beberapa obrolan ini adalah ada beberapa hal yang tidak bisa dikekang dalam society, tapi society punya beberapa obatnya, ya lokalisasi, ya film porno. Itu untuk, ya kalau kita balik, untuk laki-laki lajang yang kasihan dia mau mengungkapkan ke siapa,
kejujurannya. Sementara segala bahasa sudah direstriksi. Aku salah ngomong, diviralin. Aku salah ngomong, dilaporin. Ya udahlah, ngebokep aja gitu biar aman. Diam-diam. Gitu. Baik, ini terima kasih banyak loh Kang Syarif Ya. sudah meluangkan waktu buat kita. Ini saya nggak nyangka ternyata setahun dia di cancel, wisdomnya lumayan tetap ngeri kayak dulu nih. Ya penting di cancel buat istirahat ya. Itu fase yang penting. Oke, tolong untuk berikutnya jangan kapok untuk ngobrol sama kita. Saya menunggu sekali. Sip. Terima kasih, Selamat. Memang terima kasih ya. Terima kasih banyak.